datang ke ziarah ke kuburan itu bukan minta pada yang mati, tetapi kita mendoakan orang yang mati. Persepsi yang berbeda, kadang-kadang ketakutan, kekhawatiran orang itu salah paham ke kuburan, sehingga mereka melarang untuk ke kuburan. Kita menyebutnya dalam ilmu usul fikih itu namanya satu dzara'i, melakukan langkah-langkah preventif itu lebih ketat daripada kita. Kita lebih berani, makanya mungkin kita dianggap lebih moderat karena kita mungkin lebih berani pemahaman keagamaannya itu. Memang sudut pandangnya cukup berbeda antara Arab Saudi dengan Indonesia, Islamnya juga sudut pandangnya memahami sesuatu dengan cara berbeda. Tapi kita melihat bahwasanya hari ini ketika Raja Salman hadir di Masjid Istiqlal, ini menandakan juga bahwa sebenarnya apa yang dilihat di Masjid Istiqlal ini sebagai satu-satunya masjid yang terbesar se-Asia Tenggara pada tahun yang lalu, yaitu 24 Agustus 1961, terhitung sejak peletakan batu pertama oleh Presiden Soekarno, dan ini menjadi masjid bersejarah yang diakui juga oleh Raja Salman, Arab Saudi. Ya, memang simbol keislaman di satu tempat itu kan dalam tradisi Arab adalah masjid. Karena Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dibangun pertama adalah masjid. Sehingga ketika masuk pada suatu negara, apalagi seperti di Indonesia yang penduduknya terbesar di dunia dan mayoritas adalah muslim, maka yang ingin dikunjungi adalah masjid. Karena itu simbol kesucian, simbol di mana umat Islam beribadah adalah di masjid. Makanya kalau di Arab Saudi itu menyebutnya bukan raja, bukan presiden, tapi khadimul haramain. Ia adalah pelayan dari dua masjid suci yang di sini adalah kiblatnya umat Islam, di Masjidil Haram, dan di Masjidin Nabawi adalah di mana Rasulullah SAW dikuburkan. Dan di dua tempat ini saja yang ada tempat mustajab ya. Kalau kita ini dalam kehidupan sehari semalam kan hanya ada waktu mustajab. Kita berdoa kepada Allah pada waktu umpamanya sepertiga malam. Tidak ada tempat kita mustajab. Tetapi di Arab Saudi itu ada di Mekah dan Madinah. Dia menyebut pelayan dua kota suci, dan sebenarnya bukan kota suci, lebih pada kota suci, tapi kepada masjid suci sebenarnya. Yaitu karena di situ ada Masjidil Haram, di sini ada Masjidin Nabawi, sehingga lebih senang disebut sebagai pelayan khadimul haramain. Jadi posisi Raja Salman ini sebagai pelayan di dua kota suci yang sebuah tempat yang dikatakan tempat pahala berkelimangan, berlipat ganda di situ, di Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi. Maka ketika datang ke Indonesia yang mayoritas umat Islam, maka berkunjung kepada Masjid Istiqlal yang memang masjid terbesar di Asia Tenggara itu. Kalau kita lihat bersama, ini adalah interaksi langsung antara masyarakat dan juga Raja Salman. Walaupun tidak ada sesi tanya jawab, paling tidak sapaan dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke masyarakat membuat hati masyarakat Indonesia dan kita bisa membayangkan terobati, ya? Bahwa berjam-jam masyarakat yang ingin datang dan kemudian langsung melihat bagaimana rombongan Raja Salman datang, dan tentunya harus butuh waktu yang cukup lama ya. Jangan-jangan menunggunya dari sholat subuh Dita ini. Bisa jadi karena sterilisasi areanya juga sudah lama sekali. Berapa jam? 2-3 jam sebelum Raja Salman datang ataupun tiba di Masjid Istiqlal Jakarta. Sangat singkat sekali, mungkin tidak lebih dari 30 menit keberadaan Raja Salman di Masjid Istiqlal yang merupakan salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara. Didampingi dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kemudian diikuti Imam Besar Masjid Istiqlal dan juga Menteri Agama Umar, ya, Lukman Hakim Saifuddin. Kita sedikit membacakan profil dari Raja Salman. Profilnya ini lahir pada 31 Desember tahun 1935 dan kemudian hingga saat ini masih tetap menjabat sebagai Raja Saudi Arabia, dan kini usianya sudah masuk ke usia 81 tahun. Selepas kegiatan di Masjid Istiqlal, kalau kita simak bersama, ini sudah menuju lift, nampaknya akan segera menuju ke Istana Kepresidenan karena ini merupakan ajakan dari Presiden Jokowi yang akan melakukan penanaman pohon di halaman tengah Istana Kepresidenan yang harusnya merupakan agenda pertama kemarin di Istana Bogor, Dita, ya. Sempat tertunda karena faktor cuaca, hujan mengguyur kota Bogor kemarin, Pak. Sehingga penanaman pohonnya dipindahkan ke Istana Merdeka Jakarta. Kalau di Istana Bogor kemarin sudah ada tempat khusus, bahkan dinamai Saud Al Garden. Ini khusus untuk pohonnya Raja Salman. Itu sama mungkin ya dengan ketika Soekarno dulu itu berkunjung ke Mekah lalu menanam pohon di Arafah. Nah, sekarang juga masih ada kenangan pohon Soekarno. Jadi kalau kita ke Arab Saudi, saya juga waktu itu
umroh, dan semua jamaah yang umroh ataupun haji pasti akan melihat pohon, satu-satunya pohon yang dinamakan pohon Soekarno di Arab Saudi. Subhanallah sekali dan ya. setelah itu menjadi tradisi mereka untuk menanam pohon. Sekarang di Arafah nggak terlalu panas ya, karena memang sudah banyak pohon di sekitarnya. Pohon Yang Soekarno. menginisiasi itu adalah presiden pertama kita. Ada simbol apa Pak Kiai melihat seorang raja yang merupakan pelayan dua tanah suci, dua kota suci seperti itu di Arab Saudi, kemudian menanam pohon di Indonesia? Ya kan ada hadis Nabi Muhammad SAW bahwa kita harus menebar kebaikan. Seandainya besok kita mau kiamat, kalau masih ada kesempatan nanam pohon, kita nanam pohon. Karena memang kita bisa mewarisi yang terbaik. Artinya bumi ini bisa baik ketika pohonnya itu baik ya. Artinya termasuk dari bagian dari untuk menciptakan alam kita itu lebih baik. Yang kedua biasanya pohon kan berbuah. Jadi dari daunnya saja sudah memberikan oksigen pada kita, memberikan kebaikan kepada kita, lalu buahnya pun juga bisa kita makan. Sehingga dari pohon itulah kita bisa sayang kepada alam semesta ini. Dan karena memang kita dari Muslim dan dari sana adalah negara Muslim, ketersambungan Indonesia ini kan di sini mayoritas umat Islam, sementara di Arab Saudi adalah negara Islam. Maka ketika menanam pohon ini melaksanakan hadis Nabi, sekaligus adalah keterpaduan kita umat manusia dengan alam semesta ini. Syarat makna berarti ya penanaman pohon. Ya. Baik Antara dan juga Kiai, kita sudah melihat bahwa Presiden Joko Widodo dan juga Raja Salman sudah meninggalkan Masjid Istiqlal Jakarta dan akan bertolak menuju ke Istana Kepresidenan untuk kemudian melakukan kegiatan lainnya, yaitu menanam pohon di halaman Istana Kepresidenan Jakarta. Dan kalau kita melihat rangkaian kegiatan selama 2 hari ini, artinya kalaupun tadi terakhir adalah ke Istana Kepresidenan, maka menanam pohon ini menjadi agenda terakhirnya sebelum pelesiran kembali. Begitu untuk hari kedua ini untuk ya di Indonesia berarti ya. Ini merupakan rangkaian dari kegiatan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Indonesia. Setelah tadi berpidato di gedung DPR MPR, kemudian menuju ke Masjid Istiqlal selama kurang lebih 30 menit, dan saat ini rombongan Raja Salman beserta juga dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menuju ke Istana Kepresidenan untuk melanjutkan agenda lainnya. Dan agenda saat ini selama 9 hari berturut-turut menjadi agenda kenegaraan yang terbesar karena membawa rombongan sejumlah 1.500 termasuk 25 orang pangeran dan juga 10 menterinya. Dan beberapa pangeran menjadi sorotan di media sosial juga. Kalau kita simak bersama, Kapolda Metro Jaya sudah mengatakan bahwa untuk pengamanan di ibu kota sudah disiagakan 10.000 personil lebih. Bahkan tadi di gedung DPR sudah ada 3.200, kemudian di Masjid Istiqlal juga terbagi dari 3 ring, di dalam, di luar, dan juga di arus lalu lintas yang ada di sekitar ya. Bagaimana nanti kegiatan yang akan dilangsungkan, yaitu menanam pohon di Istana Kepresidenan Jakarta, nanti kita akan sambung